Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan edukasi, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk menambah kompetensi. Senang sekali saya, Adian Nur Alfiatin, menemani Anda kembali pada acara podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sukses menjadi juara satu pada lomba film pendek jenjang SMK. Telah bergabung bersama kami Ibu Rosidatus Saadah. Beliau adalah guru SMKN 12 Kota Malang. Mari kita sapa beliaunya terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, dia. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semangat Bu. Alhamdulillah sehat. Ini tidak ada jam mengajar Ibu? Ada kebetulan, tapi ini labnya ada di sebelah, di sebelah ruangan ini dengan saya Zoom. Iya, jadi langsung saja Bu ya untuk pertanyaan pertamanya. Hal apa yang menginspirasi Ibu membuat judul dari film pendek di GCC tahun 2023? Oh ya, baik. Film pendek di GCC tahun 2023 kemarin ini berjudul Udin dan Udun, begitu. Jadi itu ceritanya tentang seorang anak bernama Udin, ya, yang dia itu mengalami udunan. Nah, udunan itu kalau bahasa Indonesianya adalah bisulan, gitu ya. Nah, pada saat itu tema lombanya adalah pendidikan berbasis budaya di mana menceritakan tentang pendidikan, dunia pendidikan dari berbagai sudut pandang. Nah, kebanyakan orang akan menerjemahkan tema pendidikan berbasis budaya tersebut itu rata-rata seperti tari-tarian gitu ya, kesenian daerah, sejarah, dan juga warisan budaya. Nah, namun saya mencoba menggali ide dari hal lain, yaitu nasihat para orang tua terdahulu. Nah, yang kebetulan nasihat ini juga sebenarnya pernah sih saya terima waktu kecil gitu ya, yang mungkin sekarang itu dianggap sebagai pamali atau tahayul begitu. Nah, kemudian nasihat itu saya ingat-ingat salah satunya adalah kita itu dilarang duduk di atas bantal gitu ya, supaya tidak bisulan gitu. Kalau kita duduk di atas bantal nanti akibatnya kita akan bisulan. Nah, padahal sebenarnya hal tersebut kalau kita gali terdapat pesan juga yang ingin disampaikan oleh orang-orang tua dahulu begitu, yaitu tentang sopan santun seperti itu, Bu Adian. Itu sebagai pemerannya kelas berapa Ibu? Si Ujun ya, Ujun dan Ijin. Udin, ya, Udin. Oh Udin. Si Udin waktu itu dia kelas 10 Bu. Sekarang sudah naik kelas 11. Posisi sekarang anaknya sudah kelas 11. Kelas Kalau 11. waktu syuting itu dia kelas 10. 10 TBSN. Nah, persiapan seperti apa yang Ibu siapkan sebelum melakukan lomba, Bu? Nah, untuk persiapan, pastinya kalau di GCC ini kan ada workshopnya ya. Jadi selain kita itu karyanya dilombakan, sebelumnya kita itu dikasih workshop. Nah, pastinya saya selalu ngikutin rangkaian workshop tersebut gitu ya. Saya ikutin sepenuhnya. Selain itu, saya juga melihat berbagai macam referensi film pendek dengan tema yang mirip gitu, serupa dengan tema film pendek di lomba GCC tahun itu. Kemudian referensi itu juga saya nyari yang film-film yang pernah juara, pernah dapat penghargaan di event-event lain gitu. Nah, setelah itu saya baru mulai mengembangkan ide dan menyusun skenario seperti itu. Nah, untuk menjaring para pemainnya, Ibu, apakah di sekolahnya melakukan casting apa langsung penunjukan saja, Ibu? Yang Ibu lakukan seperti apa? Ya, pastinya kita melakukan casting. Jadi pada saat itu tim saya adalah anak-anak ya. Tim saya adalah siswa kami dan kebetulan di sekolah kami ada konsentrasi keahlian produksi film. Jadi memang itu masuk ke dalam mata pelajaran. Jadi mereka ada tim casting. Jadi mereka
mencari sesuai dengan karakter yang ada di skenario itu tadi. Kita cari di seluruh sekolah gitu ya. Kita tawarkan ke anak-anak yang kira-kira karakternya pas, kemudian kita seleksi. Kita suruh anaknya membaca skenario, memerankan si Udin, memerankan beberapa tokoh yang lain. Nah, kemudian kita pilih satu anak itu. Lama Bu untuk castingnya itu? Eh, enggak sih, kalau castingnya kemarin enggak sampai, cuma sehari kok, gitu. Enggak lama. Karena enggak begitu banyak tokoh kan. Kendala apa yang Ibu rasakan ketika saat persiapan dan pelaksanaan lomba, Bu? Nah, tentunya pada saat persiapan itu kendalanya adalah kita mengembangkan ceritanya. Nah, di situ kita kan dibatasi oleh durasi film ya, Bu ya. Durasi filmnya itu adalah maksimal 7 menit. Nah, di situ tantangannya adalah kita gimana menceritakan sesuatu yang penuh makna dengan waktu yang sesingkat itu kan gitu ya. Nah, jadi kesulitannya adalah di bagian mengembangkan idenya tadi, alur ceritanya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya pada saat kita mencari lokasi. Nah, lokasi rumahnya Udin itu kita beberapa kali cari rumah yang sesuai dengan skenario itu nggak dapet kayak gitu ya. Kemudian pada saat produksi itu ada sedikit kesalahan gitu kan, ada sedikit kesalahan yaitu ada kostum pada saat itu yang tidak dibawa sama anak-anak gitu. Akhirnya kita sedikit mengubah dialog antara Udin dan ibunya tadi karena ada Baik. miskomunikasi. Ya, baik Nah, Ibu. gitu. Dukungan apa Ibu yang diberikan dari cabang dinas dan khususnya untuk lomba festival ini dan dari sekolah seperti apa, Bu? Oke, kalau dari cabang dinas sendiri pastinya selalu motivasi guru agar selalu meningkatkan kompetensinya seperti itu. Nah, selain itu cabang dinas juga memberikan pembinaan selama kegiatan ini berlangsung, mulai dari awal sampai sampai akhir. Kalau dari sekolah sendiri, eh, semua alat-alat sarana dan prasarana yang kita pakai itu adalah memang dari sekolah seperti itu dan termasuk memberikan izin terhadap anak-anak jadi kita keluar-keluar itu pihak sekolah juga memberikan dukungan. Oke Ibu, untuk link filmnya Bu, link filmnya apakah dipublikasikan di YouTube? Iya, di YouTube-nya GCC. Jadi Oh waktu di itu YouTube semua PCC ya. pemenang ya jadi miliknya panitia sana. Ya, di YouTube-nya GCC. Tidak dipublikasikan di sekolahnya SMK 12 Bu ya? Ya, kita publikasikan juga sebelum kalau bulan Desember itu kan di sini juga ada apa istilahnya expo gitu Bu ya. Nah, itu juga sempat kita pamerkan di sekolah gitu. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya GCC sendiri. Baik Ibu, Iya. untuk pembuatan filmnya Bu, ada ilmu pengetahuan dan teknologi apa yang digunakan untuk pembuatan film tersebut Bu? Nah, kalau produksi film sendiri itu sebenarnya sangat kompleks ya. Ilmu pengetahuannya itu banyak sekali dari lintas ilmu pengetahuan. Ada seni rupa di sana, ada seni sastra, ada seni musik. Seni musik itu bisa untuk kita backsoundnya itu ya kan. Kemudian seni teater itu untuk actingnya dari para tokoh. Nah, pastinya juga ada ilmu fotografi, videografi di sana, gitu kan. Nah, kemudian untuk teknologi kami menggunakan sarana prasarana yang tersedia di sekolah, gitu. Untuk kamera kita pakai Sony Alpha, dia kamera mirrorless. Kita pakai kamera mirrorless, kemudian pakai lighting LED. Nah, itu. Lalu kalau untuk software, untuk editing kita pakai Adobe Premiere. Itu saja sih. Kalau keilmuan, kalau di film itu kompleks sekali ya, banyak sekali keilmuan yang masuk di situ. Termasuk berbagai macam seni, kemudian
apa ya, ada matematika juga ada, akuntansi juga ada, karena di situ kita juga menghitung budget ya. Kita pasti akan budgeting Ya. kayak gitu-gitu. Nah, yang menarik itu ada ilmu matematika. Ilmu matematika dalam perfilman atau syuting itu seperti apa, Ibu? Ya, Kecuali menghitung itu budget tadi. ya. Ya, ya, Oh, menghitung itu tadi, menghitung. Kita misalkan kita hari ini mau syuting itu kita butuh berapa nasi kotak untuk berapa orang. Nah, kayak gitu-gitu. baik Dan Ibu. tetap dipakai. Baik, ini pertanyaan terakhir Ibu. Untuk apa pesan Ibu kepada teman-teman guru supaya menjadi juara pada ajang GCC tahun ke depan? Ya, pesan saya jangan mudah menyerah gitu ya. Karena saya sendiri sebenarnya ikut GCC itu dari batch 1 sampai 3 gitu ya. Namun baru Ya. berhasilnya itu di batch 4 gitu. Tapi itu tidak membuat saya untuk menyerah. Kemudian kita harus terus berkarya, apalagi sebagai seorang guru gitu ya. Nggak harus terus update, terus berkarya. Kemudian pelajari intinya itu kalau kita mengikuti satu event, satu perlombaan itu pelajari yang dulu-dulu menang itu seperti apa sih kayak gitu. Terus belajar dan yang penting jangan lupa bahagia gitu. Yang penting lakukan hal-hal yang membuat Anda bahagia. Yang paling penting jangan lupa bahagia. Terima kasih Ibu atas Iya, waktunya dan mohon maaf jika ada salah kata Ibu. iya sama-sama Bu Adian. Ye, sukses selalu Bu dan selamat beraktivitas untuk hari ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya, Bu. Ye, terima kasih Ibu. Oke, Insan Edukasi, tak terasa podcast kabar pendidikan kali ini telah usai. Saya Adia Nur Alfiatin pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, subscribe YouTube channel UPT TIKP Dindik Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edutek, UPT TIKP terus maju dan inovatif.